akhir pekan, tapi ya inilah kalau sang pengabdi gitu ya. Sobat sekalian, terima kasih, kita kembali demokrasi gitu ya. Kita seperti janji kami di sesi kali ini kita akan membahas berkaitan dengan evaluasi di tengah pandemi. Judul agak lebih ngerinya adalah vaksin hantu di tengah pandemi ya. Jadi hantu pelayanan publik gitu, karena dan saya kira tepat narasumber kita adalah Bang Alam Sasaragi. Beliau ahli pelayanan publik, baru saja selesai di komisioner sebagai komisioner di Ombudsman gitu ya. Ini saya tidak tahu juga kenapa tidak lanjut lagi. Padahal ada banyak orang selalu hanya 2 periode saja itu tidak cukup. Ini 1 periode malah tidak mau lagi gitu. Udah tahu ini seperti apa ya. Saya baca referensi dari berbagai ini. 1 periode di Komisi Informasi Publik. Ini 1 periode lagi di Ombudsman. Ini pembelajaran yang luar biasa saya kira gitu ya. Saya sapa Bang Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sam. Kita bersama sekarang ya di channel ini, dan kita sengaja membuka permintaan dari netizen kita, membuka ruang untuk sambil berdiskusi gitu ya. Tema kita adalah berkaitan dengan evaluasi pelayanan publik di tengah pandemi. Spesifik memang juga adalah yang agak masih hangat berkaitan dengan vaksin. Nah ini saya kira sejak awal memang pandemi vaksin ini menjadi kontroversi. Di saat belum ada, publik mendesak harus ada vaksin. Di saat ada vaksin, orang bertanya vaksin ini qualified atau tidak gitu. Di saat perdebatan itu tidak lagi muncul lagi sekarang soal ada ancaman seolah-olah bahwa kalau Anda tidak divaksin tidak akan bisa menerima pelayanan publik sesuai dengan di Perpres 14 gitu ya. Itu kita lihat, meskipun implementasinya saya mengecek betul yang ada baru di soal masuk di pusat perbelanjaan dan macam-macam gitu. Saya kira itu sekedar pengantar saja, dan saya tidak akan berlama-lama. Meskipun di chatroom sudah ada beberapa yang masuk gitu ya, sudah ada beberapa masuk, tapi paling tidak saya ingin mendapat dulu kita semua pengantar dari Bang Alam. Gimana melihat sebenarnya kondisi pelayanan publik kita di masa pandemi? Mau masuk 2 tahun gitu. Iya, ini sudah masuk 2 tahun. Saya lihat juga hampir semua negara ya menjelang 2 tahun, walaupun beda-beda nasib. Ada yang sudah bisa melakukan konser rock tanpa masker gitu. Ada yang masih bertengkar antara COVID itu nyata atau tidak, konspirasi dan lain sebagainya gitu ya. Ya, menurut saya sesuai dengan inilah cara menangkap masing-masing bangsa itu ya, melihat fenomena ini, dan itu menurut saya sangat beragam, dan kebetulan di Indonesia ini kontroversi sejak awal itu memang sudah terjadi gitu ya. Kalau di tempat lain itu kepanikan, di kita kontroversi dan kemudian kepanikan ya, yang ditandai juga dengan sikap-sikap meremehkan gitu di awal, dan tampaknya kita terus masuk ke dalam situasi dilematis. Orang Indonesia itu seperti senang dengan situasi dilematis. Jadi ya, satu sisi dia mau berkata-kata bahwa keselamatan rakyat adalah hukum utama, tapi di sisi lain ya ini kan masalah ekonomi juga harus dipikirkan gitu. Jadi menurut saya pandemi ini memang menjadi batu uji bagi semua negara itu untuk kadar dari saya sebut sebagai systemic intelligence. Intelligence itu bukan intel ya, tapi intelligence itu adalah semacam kecerdasan sistem dari sebuah negara. Jadi bukan cuma kecerdasan individu. Nah, di dalam konteks ini, Sam dan teman-teman, saya mencermati gelombang pertama dulu itu adalah proses kita beradaptasi, dan kemudian ujian terberat itu datang pada gelombang kedua, di mana masyarakat juga sudah pada tingkat beradaptasi dengan kematian itu sudah semakin tinggi. Jadi situasi kita sudah kayak perang. Orang terbiasa lihat orang tersungkur gitu mati. Di sini kita terbiasa lihat orang dimakamkan dengan peti. Khusus COVID gitu ya. Jadi orang semakin terbiasa, tidak terlalu peduli, dan ini kan satu fenomena yang juga jangan di skip ya, bahwa masyarakat itu sedang mengalami proses sosial sendiri terhadap COVID ini. Nah, saya melihat
mengapa kita terus-menerus angka kematian kita masih tinggi gitu ya. Dan kemudian kenapa pada saat gelombang kedua itu kita seperti tersentak, tidak siap. Saya coba belajar dari membandingkan beberapa negara ya. Ada negara yang cukup besar dan mirip Indonesia, India misalnya. Nah, dengan penduduk yang terbesar itu ada Taiwan yang kecil, itu Singapura. Nah, juga ada negara-negara Eropa yang kalau kita ngomong sana orang bilang itu berbeda dengan kita gitu ya. Ada negara kayak New Zealand dan lain sebagainya, Jepang gitu, yang relatif agak fleksibel sejak awal tapi juga stabil, tidak terlalu tinggi gitu ya angka kematiannya. Nah, apa yang terjadi? Hampir di tiap negara itu ada satu best practice. Ada yang levelnya satu negara, ada yang levelnya satu area di satu negara ya. Misalnya saya ambil contoh India lah yang kemarin sudah menjadi sinyal awal bagi Indonesia tapi diabaikan. Di sana itu di tengah kekacauan di India ada satu kota Mumbai yang tingkat kematiannya cuma 0,6%. Dan itu mendapat apresiasi dari WHO. Jadi dari WHO ya, dari World Health Organization. Nah, di situ apa yang bisa kita pelajari? Ternyata memang ada strategi yang berbeda dengan kita. Yang kadang-kadang kita harus rendah hati juga ya untuk mencermatinya, mempelajarinya dan menyesuaikan dengan kondisi kita. Saya perhatikan juga Taiwan, kok kenapa bisa begitu? Ternyata bukan cuma sekedar kecil, dia punya satu strategi yang juga agak berbeda dengan kita. Apa yang maksud saya berbeda? Dan ini jadi catatan penting sampai hari ini ya untuk Satgas COVID bagi saya. Mereka mengubah strategi bertahan itu menjadi menyerang. Jadi menurut mereka itu menyerang itu adalah pertahanan yang terbaik. Di kita habis-habisan bertahan di rumah sakit, bergelimpangan orang kan semua. Kalau kita baru belajar di pola sepak bolanya Italia zaman dulu. Ya, ya itu kalau kita mau analogikan dengan sepak bola. Jadi saya suka bilang kalau seperti di Mumbai itu, di sana itu ada slum area. Kalau kita bilang dia cuma kota kecil, enggak juga, karena dia kota dengan satu slum area yang terbesar nomor 2 di Asia setelah Orange di Pakistan. Karena itu adalah tempat dibuatnya satu film yang namanya Slumdog Millionaire yang mendapat hadiah Oscar. Jadi cukup dikenal daerah slum itu dan Mumbai itu sebagai contoh di mana satu kawasan perkotaan besar ada slum yang juga daerah kumuh yang juga cukup luas, tapi berhasil menekan menjadi angka kematian hanya 0,6. Jadi menurut saya kita harus rendah hati untuk melihat apa yang mereka lakukan di sana ya, bukan sekedar uang gitu ya. Nah di sana itu memang dilakukan perubahan dalam 3 strategi. Pertama, tetap mereka menggunakan pembatasan sosial. Kalau kita sebut sekarang PPKM ya, di sana itu tetap ada sosial, pembatasan sosial atau yang suka disebut lockdown. Dan mereka juga kalau dibilang ada bansos di sana juga melakukan pemberian itu ya, bansos. Jadi bukan hal yang juga berbeda. Nah cuma bedanya kalau di sana itu orang memang diberikan bantuan sosial, bantuan tunai dengan permintaan ya Anda jangan melakukan aktivitas ekonomi ya di daerah-daerah padat. Memang 1-2 ada yang bandel tetap melakukan aktivitas ekonomi, itulah yang berhadapan dengan rotan-rotan India itu. Rotan polisi India itu. Yang penting lagi itu. Iya, tapi mereka memang karena sudah dikasih satu kompensasi, tapi tetap melakukan. Sebagian gitu ya. Di kita coba aja sampai hari terakhir Presiden sudah memberi contoh, memberikan satu bantuan sosial turun ke masyarakat. Tapi sistem administrasi kita tuh melihatnya masih targeted, masih seperti bantuan sosial pada saat reguler. Kita mau cari orang yang paling susah, yang layak dibantu. Padahal dalam situasi bencana itu sifatnya kompensasi. Jadi menurut saya satu evaluasi ya terhadap COVID itu dalam model mengintegrasikan antara penertiban pembatasan sosial dengan skema bantuan sosial itu belum matching. Seharusnya dia mengandung unsur kompensasi. Jadi boleh jadi bukan masuk kakak miskin yang dampaknya parah, tapi ketika dia menjadi pedagang yang harus ditertibkan, wajar dong dia dikasih satu kompensasi ya.
dan kemudian diawasin. Nah, itu kan harus disediakan, aparat itu harus ada pendamping administratifnya. Sampai saat ini itu belum terjadi. Sehingga saya sebenarnya, lihat sebenarnya kan selama ini jauh sebelum ada pandemi sudah ada misalnya PKH kan? no. Itu Nah, dalam situasi normal. Itulah yang saya bilang. Itu kan bantuan ini yang kompensasi itu tadi menarik tuh. Nggak ada, iya betul. Jadi menurut saya belum tergerak pemerintah untuk ke sana. Jadi masih membayangkan ada PKH, mau diekspan, bantuan pangan non tunai, kartu sembako mau diekspan. Iya, menurut saya nggak belajar dari periode pertama. Pertanyaan orang kan anggaran nggak cukup. Saya bilang betul. Kalau anggaran tidak cukup dalam situasi pandemi itu, konsekuensinya adalah pada kepatutan. Jadi siapa yang patut diberi, bukan threshold administratif. Kalau data-data yang diributkan di Kemensos itu kan threshold administratif, dicari orang itu income-nya, target sasarannya siapa, masuk nggak dia dalam batas itu, maka dia layak terima. Ya kalau tiap kali itu memperbaiki data ya berantakan aja. Menurut saya itu kan yang saya bilang tadi itu systemic intelligence-nya nggak jalan, kecerdasan sistemiknya kan harusnya segera bermanuver dengan mengembangkan sistem kompensasi. Apakah dalam sistem kompensasi semua warga negara dapat berhak, tapi karena anggaran negara tidak cukup, maka berlaku asas kepatutan. Kepatutan itu adalah kompensasi yang jadi sasaran penertiban plus yang terdampak yang reguler-reguler itu. Jadi menurut saya sesederhana itu. Nah, itu satu insight yang kadang harus dimiliki oleh penyelenggara ya. Yang kedua, saya lihat itu adalah strategi untuk mengejar epicentrum virusnya. Jadi kalau di sana itu daerah-daerah padat itu memang dikejar, orang didatangi, dilakukan rapid test atau dilakukan tes PCR secara massal, kemudian dilihat dapat yang positif, mana yang positif, itu dicek lagi dia OTG atau bukan. Kalau dia orang tanpa gejala, dia diminta melakukan isolasi mandiri. Kalau dia bergejala diklasifikasi lagi, ringan, sedang, berat. Nah, rata-rata itu 20% cuma orang yang bergejala dari yang positif tadi. Sisanya tidak bergejala. Nah, yang 20% ini, kalau Mumbai itu pernah sampai 14.300 puncak, kita asumsikan aja 10.000 ya per hari. Yang positif. Maka kira-kira 20%-nya atau 2.000 itulah yang bergejala, yang diklasifikasi. Kemudian yang bergejala ini diapakan? Datanya di-store, dikumpulkan ke satu yang disebut dengan ruang perang, war room, atau kita sebut saja di sini sebagai sebuah ruang kendali. Ruang perang macam karantina lah gitu ya? Bukan. Jadi ruang kendali. Ruang kendali itu ada 24 bangsal di sana, yang diisi masing-masing bangsal itu 10 dokter. Jadi ada 240 dokter yang tugasnya bukan merawat, tapi tugasnya dibantu oleh satu operator untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah positif tadi. Orang bergejala. Orang yang bergejala tadi ya. Jadi dalam satu ruang begitu, bangsal itu satu dokter itu dia akan melayani, kalau ada 240 dokter itu ya kira-kira 8 orang lah per hari dari yang bergejala. Jadi dia langsung kontak. Jadi kalau orang itu sudah bergejala ringan, satu hari itu dia dicek 5 kali oleh sang dokter. Kewalahan ke dokternya? Ya pasti, makanya dibantu dengan asisten-asisten mereka yang merupakan mahasiswa kedokteran. Ya. Ditaruh di situ, ditaruh di satu mes yang bisa jalan kaki, jadi dibantu sama operator. Dan satu dokter itu dibantu dengan satu ambulans. Jadi kalau ada 240 dokter, ada 200 ambulans itu di sana ya. Nah, ambulans ini gunanya untuk apa? Ambulans ini diintegrasikan dengan sistem, kalau kita kayaknya Gojek atau Grab gitu ya, untuk diperbantukan aplikasinya supaya pergerakannya terpantau kemanapun. Nah, ambulans ini di bawah kendali, satu ambulans ini di bawah kendali satu dokter. Dokter itulah yang menentukan, ini orang sambil telepon itu dicek, gejalanya naik dari ringan menjadi sedang. Kalau dia sedang atau dia komorbid, itu segera dibawa ke shelter-shelter untuk penanganan yang lebih mendapatkan perhatian.
Jadi di sana itu shelter-shelter, tenda-tenda besar begitu yang isinya tempat tidur disediakan oleh tentara gitu. Dan kemudian ada tabung-tabung oksigen di sana kalau perlu. Dan kemudian orang-orang komorbid itu memang dibawa seperti misalnya wisma atletnya gitu ya. Jadi Ya, orang Wisma Atlet. ya, satu mes-mes yang memang khusus untuk orang komorbid. Kenapa? Karena orang komorbid jangan sampai harus berkompetisi dengan orang yang tidak komorbid, itu berbahaya. Jadi diatur seperti itu. Kalau dia naik gejalanya dari ringan menjadi berat, baru dibawa ke rumah sakit. Dan kalau dia butuh ICU, seluruh rumah sakit di kota itu, mau swasta pun, itu mendedikasikan pengaturan ICU-nya oleh war room ini, oleh ruang perang ini. Jadi di ruang kendali itu. Iya, dia yang mengatur semua. Jadi pasien itu pokoknya kalau sudah dijemput ambulan tinggal ikut aja ditempatkan kemana, nggak perlu coba rumah sakit A, rumah sakit B cari gitu ya. Nah itu yang saya bilang strategi ketiga mereka yang mereka sebut dengan mengefektifkan sistem triase. Yang penting dokter yang menentukan rumah sakit A, rumah sakit B, mau swasta. Malam ini sebenarnya tadi ada pertanyaan masuk yang di channel kita ini ya. Ada tadi pertanyaan misalnya soal di India ini kan sampai kemudian bisa menekan sampai hanya 0% gitu ya angka kematian. Meskipun Indonesia kan 0,6. Jadi meskipun Indonesia kan Pak Luhut sudah tidak menggunakan angka kematian sebagai data. Ya, tapi pertanyaannya adalah selain tadi itu soal pengkondisian di karantina, bukan istilah karantina, di ruang kendali. Yang menarik tadi itu soal kompensasi yang disebut itu tadi. Jadi bukan dalam konteks bantuan yang definisinya agak seperti kita masih bergelut dalam soal data gitu ya, tapi kan beda bantuan dengan kompensasi gitu ya, yang bukan soal kebutuhan itu satu. Yang kedua sekaligus ini masuk di soal bagaimana di India, apakah juga ada soal konsolidasi pengkondisian untuk vaksin dan bagaimana penerapannya? Karena Indonesia justru ada perdebatan antara setuju tidak setuju. Belakang ini malah kemudian pemerintah malah mengikuti soal ancaman di Perpres 1421 gitu ya. Ya, kadang-kadang kan kita inginnya supaya orang itu dipaksa untuk melakukan vaksin. Ya. Karena dianggap nih orang membangkang padahal dia berpotensi membahayakan orang lain gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia mati sendiri tidak mencelakakan orang lain, mungkin pemerintah nggak perlu memaksa gitu ya. Jadi itu adalah upaya dari pemerintah yang kadang-kadang jadi sensitif, berdebat. Orang Indonesia kan sering kali berdebat tanpa masuk ke esensi yang paling dasar gitu ya. Ya. Terus reaktif, kedua kadang-kadang digunakan aja kartu vaksin untuk masuk ke mall, ribut lagi orang, kalau kok ke pasar enggak, kok mall harus pakai gitu ya. Jadi menurut saya sifat-sifat reaktif ini adalah menunjukkan bahwa systemic intelligence kita jelek. Jadi kemampuan kita menyelesaikan persoalan secara sistemik itu. Saya tidak mengkritik hanya satu orang atau kelompok tertentu, tidak. Menurut saya ini kita harus lihat sebagai kesadaran kita ya, kolektif gitu ya. Dengan vaksin, di sana vaksin itu memang dikejar ke lokasi, orang divaksin, kita kan ada puskesmas. Baru saja kemarin saya misalnya dengan tetangga ngobrol dengan teman, kok tiap puskesmas aja bisa beda. Ada yang orang itu jelas dijadwal, diingatkan. Ada yang kemudian yang paling penting orang divaksin pertama, vaksin kedua suruh cari sendiri di tempat lain. Nah, itu dia. Jadi namanya standar pelayanannya enggak bagus. Itu juga kan kurang bagus. Seharusnya kalau mau kejar vaksin ya kejar. Saya paham bahwa vaksin itu juga mencarinya nggak gampang karena berebut ya di dunia ini. Ya, ya. Yang kedua juga banyak orang kemudian berspekulasi vaksin ditaruh chips lah, nano chips apa, pokoknya segala macam hayalan dibikin gitu kan. Bahkan kita tidak jarang melihat orang-orang itu dengan yakinnya mengatakan bahwa vaksin itu tidak perlu begini, tapi kemana-mana dia pakai masker. COVID itu sebetulnya cuma konspirasi, tapi dia kemana-mana pakai masker. Jadi dia mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak percaya. Itu kan juga kacau, itu tokoh-tokoh yang kayak gitu banyak di bawah sana. Dia tidak percaya, tapi lebih takut sama orang yang percaya. Iya, nah itu yang menurut saya juga terjadi. Saya sendiri melihatnya itu kan tantangan ya bagi pemerintah. Ya.
bersama elit itu untuk mendorong orang mau percaya terhadap itu ya, dan kemudian menjelaskan dengan baik supaya tidak lewat medsos saja. Kemudian ya di medsos itu sudah nggak bisa kita kendalikan kok, karena memang kemampuan mengendalikan medsos kita nggak seperti di beberapa negara di Rusia atau di Cina itu yang di medsos kita tuh udah liar sekali, dan kemudian macam-macam informasi kacau masuk gitu ya, dan akibatnya juga sampai ke orang keluarga tertentu, dan terjadilah hal-hal seperti itu. Nah, kalau di beberapa negara itu tadi saya nyebut India contoh, atau kemudian di Taiwan yang kecil gitu ya, orang itu ketika dia sudah isoman itu juga sama dihubungi oleh dokter, dicek. Kalau dia tidak merespon dalam sekian waktu didatangi polisi. Nah, apakah didatangi polisi itu ditakut-takuti? Bukan, karena memang memerlukan banyak aparat ya. Salah satu polisi untuk menanyakan kenapa. Jangan sampai di apartemennya lewat gitu ya. Jadi memang dicek. Sehingga memang orang di sana terbiasa untuk mereport perkembangannya. Begitu dia sudah naik, yang tadinya dia sedang turun jadi ringan, kemudian disuruh melakukan tes lagi, kalau sudah negatif berarti lewat. Jadi data di dalam satu dashboard itu ada semua. Indonesia mampu sebetulnya membuat begitu. Kuncinya adalah di pemerintahan daerah yang harus berkolaborasi, misalnya untuk satu gubernur ya. Itu dia bisa membuat, misalnya kayak Bandung itu adalah kawasan Bandung Raya, ada kota Bandung, kota Cimahi, kemudian Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Itu misalnya satu kawasan. Diintegrasikan semua rumah sakit di situ, di dalam ruang kendali tadi atau war room tadi, dalam satu dashboard, sehingga semua kelihatan. Kedua, ya hindarkanlah masa report dibatasi hasil tes itu jam 12. Saya masih lihat ada provinsi yang begitu, dinasnya kemudian kalau sudah di bawah jam 12 nggak diterima. Sehingga kemudian kenapa tidak diterima angka positif itu, tujuannya supaya positivity rate-nya turun. Untuk apa gitu kan? Jadi diam-diam sebetulnya kita kan berkhianat ya. Kita tidak kita ingin tahu, ingin jalan ekonomi. Ya saya sih terus terang aja bilang, kepala daerah banyak yang ingin proyek-proyeknya jalan, karena kemarin pilkada kemarin itu kan sudah banyak komitmen tuh. Sekarang waktu panen kok harus dialokasikan untuk COVID, nggak rela juga dia. Kalau kemarin semua jor-joran untuk COVID karena memang kepentingan untuk meraih suara kan. Nah itu fenomena yang terjadi. Kita harus apa adanya ya, mengevaluasi seperti ini bukan menjelekkan segala sesuatu, kejelekan bersama aja. Saya juga tidak menyatakan bahwa saya baik, yang sana salah. Tapi menurut saya sebagai bangsa, kalau kita tidak berdaya mengatasi begitu kan, kita memang sama-sama bangsa yang terpuruk. Jadi saya lihat ada gejala seperti itu di daerah, secara terbuka nggak berani menyatakan saya tidak percaya, nggak pedulilah dengan pemerintah pusat. Tapi kalau dalam rapat-rapat tertutup itu banyak politisi lokal itu yang suaranya sinis sekali terhadap COVID ini. Itu juga